Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Bahkan di dalam beberapa hadis Nabi, selempengan batu yang dia infakkan ke masjid, itu akan Allah bangunkan dengannya sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Kalau setiap terkadang syaitan memberikan bisikan, "Alah, kalau saya beri 100 ribu, apa manfaatnya? Ada 1000 orang semua berpikiran demikian, berapa juta hilang?" Ya kan? Ada setiap orang berpikir, uang 100 ribu ingin saya infakkan ke masjid, bisa buat apa untuk masjid? Ada 100 orang semuanya berpikiran demikian, berarti berapa juta nggak jadi berinfak ke masjid? Ya kan? Terkadang ini salah satu bisikan syaitan dalam bab sedekah, kata para ulama. Uang saya 50 ribu, saya berikan untuk masjid, pembangunannya biayanya sekian yang dibutuhkan. Saya kasih 50 ribu, bisa untuk apa? Ada 200 orang berpikir demikian, ya. Sedangkan 50 ribu, kalau ada 200 orang seperti itu, berapa manfaatnya? Ya. Nabi sebutkan selempengan batu yang kita infakkan untuk rumah Allah, itu Allah dengannya akan Allah bangunkan bagi kita sebuah rumah dalam syurga. Coba bayangkan, karena besarnya keutamaan membangun rumah Allah. Ketika Nabi masih datang ke Madinah, beliau meminta para sahabat menjual kebun-kebun mereka, ingin beliau beli. Para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la nuthaminu lillah." Apa jawaban para sahabat? "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami bersumpah, kami tidak akan pernah memberikan harga tanah kami kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Bukan seperti kita cari kesempatan, wah masjid lagi butuh, harganya 1 juta semeter, karena masjid yang minta jadi 2 juta, karena pasti dibeli, uangnya banyak. Para sahabat menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, la nuthaminu lillah." Demi Allah, kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak akan pernah memberikan harga tanah kami untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah membangun, yang telah memberikan segala-galanya. Tapi Rasulullah enggak mau. Ya, berikan harganya, saya beli untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri membiliknya. Kemudian para sahabat lain membantu tenaga menghilangkan kuburan-kuburan kaum musyrikin yang ada di situ. Ya, mereka hilangkan, mereka bersihkan, mereka potong, bergotong royong, memotong pohon-pohon yang ada di situ, kaya miskin, ya tokoh, ya bukan tokoh, semua ikut. Ya, ikut pegang cangkul, ikut pegang parang dan seterusnya dengan bahasa kita sekarang. Artinya semuanya ikut. Abu Bakar ikut, Abu Talha ikut, konglomeratnya Madinah ikut turun. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, maka melihatlah bahwa rumah Allah sedang dibangun. Apa yang bisa saya bangun? Nah, ya, apa yang bisa saya bangun? Nabi menyatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan pernah engkau meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun dia. Sesungguhnya telah masuk ke dalam syurga seorang wanita pelacur karena memberikan minum kepada seekor anjing, seekor hewan yang hina dan najis dalam Islam. Dia seorang wanita pelacur masuk ke dalam syurga karena memberikan sedekah, ya berupa air kepada seekor anjing yang terancam mati karena kehausan. Maka kata Nabi, "Fasyakarallahu laha faghfara laha fa adkhalaha al-jannah." Allah bersyukur terhadap perbuatannya, maka Allah pun mengampuni dosanya karena kebaikannya tersebut, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.